Langit sore di medan tampak muram, mendung menggantung seolah memberi isyarat akan adanya perjalanan yang tidak biasa. Di halaman gudang ekspedisi, sebuah truk besar berwarna hijau tua sudah terparkir rapi dengan muatan penuh. Di balik kemudi, duduk seorang wanita muda berparas cantik bernama Naila Sasmita. Rambutnya terikat sederhana, wajahnya teduh namun menyimpan ketegasan, dan matanya memancarkan cahaya berani. Bagi kebanyakan orang, profesi sopir ekspedisi terlalu berat untuk seorang wanita. Namun Naila justru menjadikannya panggilan hidup. Pak Irfan, pemilik perusahaan ekspedisi, berdiri di samping truk sambil menghisap rokok kretek yang hampir habis. "Kau yakin sanggup, Nak?" tanyanya dengan suara berat, sedikit ragu. Perjalanan menuju Aceh bukanlah sekadar mengantar barang. Jalan lintas Sumatera dipenuhi cerita tentang preman jalanan, jalur rusak, dan misteri malam yang tak pernah ramah. Naila hanya menunduk sejenak, lalu menatap Pak Irfan dengan senyum tipis. "Selama masih ada kemudi di tangan saya, tak ada yang bisa menghentikan perjalanan ini," jawabnya tenang. Di balik senyum itu, Naila menyimpan luka lama. Sang ayah, seorang pendekar tua yang disegani, pernah gugur di tangan para bajingan jalanan. Sejak saat itu, Naila berjanji dalam hati, ia tak akan pernah gentar, bahkan pada maut sekalipun. Ilmu kanuragan yang diwariskan ayahnya bukan sekadar jurus bela diri, melainkan pegangan hidup. Ilmu itu yang kini menjadi teman setianya, diam-diam terjaga di balik kelembutan wajah seorang wanita. Mesin truk meraung pelan saat dinyalakan. Getaran halus menjalar ke seluruh badan kendaraan. Jalan aspal mulai terbentang di depannya, panjang dan gelap, seakan menjadi lorong tak berujung. Naila menggenggam erat setir, matanya menatap lurus ke depan. Di kaca spion, Pak Irfan melambaikan tangan, sementara langit semakin pekat, menelan cahaya terakhir matahari. Perjalanan panjang menuju Aceh pun dimulai. Kilometer demi kilometer dilalui. Jalanan sepi, hanya sesekali truk lain melintas, dengan sopir yang melirik heran saat melihat seorang wanita mengendarai truk besar seorang diri. Di radio tua, musik dangdut samar terdengar, namun tak mampu mengusir rasa dingin yang merayap di udara malam. Hujan rintik mulai turun, menimbulkan suara ritmis di atap kabin. Namun di dada Naila, hujan itu justru terasa sebagai pertanda bahwa ujian akan segera tiba. Saat truk melaju di jalur lengang, kenangan masa kecilnya kembali menyeruak. Ingatan tentang ayahnya yang melatihnya di halaman rumah, di bawah cahaya bulan. "Ingat, Nak," suara ayahnya bergema di kepalanya, "kanuragan bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk bertahan hidup. Suatu hari, jalan akan menguji keberanianmu." Naila menggenggam setir lebih erat. Ia tahu, malam ini mungkin adalah malam di mana kata-kata itu benar-benar diuji. Dari kejauhan, lampu jalan mulai redup. Hanya cahaya sorot truk yang menembus kegelapan hutan di sisi kiri dan kanan jalan. Keheningan terasa menyesakkan, seolah ada ribuan mata yang mengintai dari balik pepohonan. Jantung Naila berdetak lebih cepat, bukan karena takut, melainkan karena instingnya berkata bahaya sudah mendekat. Ia melirik kaca spion sekali lagi, dan samar terlihat sebuah bayangan mengikuti dari belakang. Naila menarik napas panjang. "Baiklah, kalau memang malam ini jalan ingin mengujiku, aku siap," bisiknya pada dirinya sendiri. Ia menambah kecepatan sedikit, sementara hujan mulai deras, menciptakan tirai air di depannya. Jalan panjang menuju barat baru saja dimulai, dan di balik kabut serta kegelapan, bahaya pertama sudah menunggu. Truk hijau tua itu terus melaju menembus derasnya hujan. Wiper bergerak cepat, namun tirai air tetap membuat pandangan Naila terbatas. Jalanan lengang, hanya suara gemuruh hujan dan deru mesin yang menemani. Namun entah mengapa, perasaan Naila semakin gelisah. Sejak beberapa kilometer lalu, ia merasakan sesuatu yang tak biasa, sebuah bayangan hitam mengikuti dari jauh, menempel tanpa suara. Ia mencoba melihat melalui kaca spion, dan benar saja, ada cahaya lampu motor yang samar menyala, seolah sengaja menjaga jarak. Naila menyipitkan mata, mencoba memastikan, tapi hujan membuat pandangan kabur. Hatinya berdegup lebih kencang. "Ini bukan pengendara biasa," gumamnya pelan. Nalurinya berkata, bahaya sudah mulai merapat. Kilasan ingatan kembali menghantam pikirannya. Malam ketika ayahnya dirampok di jalan sunyi, bagaimana para preman menghajar tanpa ampun, dan bagaimana Naila yang masih remaja hanya bisa menangis dalam ketakutan. Malam itu, ia berjanji dalam hati, ia tidak akan pernah lagi menjadi korban.
Kini, kenangan itu terasa nyata kembali, seolah sejarah hendak mengulang dirinya. Hujan makin deras, jalan yang ia lalui semakin sepi, lampu jalan hilang, digantikan oleh kegelapan pekat hutan di sisi kanan kiri. Sesekali kilatan petir menerangi jalan, dan dalam sekejap, Naila sempat melihat lebih jelas, ada beberapa motor yang mengikuti dari belakang. Tidak satu, melainkan tiga. Mereka menyebar, menjaga jarak, namun jelas mengincar truknya. Naila menggertakkan giginya, lalu mempercepat truk. Mesin meraung keras, rodanya menghantam genangan air, menyemburkan cipratan ke segala arah. Namun motor-motor itu tak gentar, justru ikut mempercepat laju, membuat jantung Naila berdetak semakin cepat. Mereka tak mau kulewatkan dengan tenang, batinnya. Di tengah ketegangan, Naila tak kehilangan akal. Ia membuka sedikit kaca jendela, membiarkan angin malam dan percikan hujan masuk. Telinganya fokus mendengar, suara knalpot berisik dan tawa kasar samar terdengar dari belakang. Itu bukan sekadar pengendara yang kebetulan lewat. Itu adalah kawanan jalanan, gerombolan yang suka menunggu mangsa di malam kelam. Setiap kilometer yang terlewati membuat suasana semakin mencekam. Jalanan yang tadinya lebar mulai menyempit, melewati jembatan kayu tua yang berderit ketika truk melintasinya. Dari kaca spion, Naila melihat salah satu motor mendekat lebih cepat, lampunya menyorot kabin truk dengan sengaja, membuat pandangan terganggu. Jadi akhirnya mereka muncul juga, katanya dengan suara rendah, penuh tekad. Dalam hati, Naila sudah bersiap. Tangannya tetap menggenggam erat setir, namun pikirannya mulai menghitung jarak, waktu, dan situasi. Ia tahu, sebentar lagi jalan panjang ini tidak hanya akan menguji nyali, tapi juga mempertaruhkan hidup. Bayangan malam sudah mendekat, dan Naila sadar, pertempuran pertamanya hanya tinggal menunggu hitungan detik. Hujan deras masih menutupi pandangan ketika Naila melihat tiga motor itu kini bergerak lebih berani. Mereka mulai mengepung dari kanan, kiri, dan belakang, seperti serigala mengitari mangsa. Sorot lampu motor berkilat menembus gelap, memperlihatkan wajah-wajah garang para pengendaranya. Kepala mereka gundul berkilap, tubuh kekar bertato, dan di mulut masing-masing terjepit puntung rokok yang masih menyala meski hujan mengguyur. Salah satu motor mendekat dari sisi kiri truk. Preman bertubuh besar menggedor pintu kabin dengan rantai besi yang digulung di tangannya. Suara gedoran itu menimbulkan dentuman keras, membuat kabin bergetar. "Hei cantik, turunlah, malam ini jalanan milik kami," teriaknya sambil tertawa kasar, suaranya mengalahkan deru hujan. Naila menoleh sekilas, wajahnya tetap tenang. Tatapan matanya menusuk tajam, berbeda dengan kelembutan yang biasa terlihat. Namun ia tidak gegabah. Tangannya masih mantap di setir, menjaga kecepatan truk tetap stabil. Ia tahu, saat seperti ini, satu keputusan salah bisa merenggut nyawanya. Motor lain kini melaju ke depan, menghadang di tengah jalan. Pengendaranya melepaskan jaket kulit, memperlihatkan otot yang penuh tato ular melilit. "Berhenti sekarang juga, atau kami buat kau berhenti dengan cara kami," gertaknya. Jalanan menjadi kian sempit, dan truk hijau tua itu terpaksa melambat. Gerombolan gundul itu sudah mengatur jebakan dengan rapi. Hujan semakin deras, menambah kesan mencekam. Sorot lampu truk menyinari wajah para preman itu yang kini tersenyum penuh kesombongan. Mereka yakin malam ini akan mudah menguasai seorang wanita yang kebetulan sial melewati wilayah kekuasaan mereka. Namun mereka tak tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Di dalam kabin, jantung Naila berdetak mantap. Ia sudah melihat tanda-tanda yang sama seperti dahulu, tatapan beringas, tawa angkuh, dan tangan-tangan kotor yang suka merampas milik orang lain. Bedanya, kini ia bukan lagi gadis kecil yang ketakutan. Kini ia adalah Naila Sasmita, pewaris ilmu kanuragan ayahnya. Salah satu preman mendekatkan wajahnya ke jendela kabin yang sedikit terbuka, mengintip ke dalam. "Cantik, sendirian lagi, nasibmu buruk malam ini," katanya sambil menyeringai, giginya gemeretak menahan dingin hujan. Teman-temannya tertawa keras, suara mereka bergema di tengah sunyi hutan. Mereka sama sekali tak menduga bahwa tawa itu akan segera berubah menjadi jeritan. Naila menghela napas panjang, matanya menatap lurus ke depan, penuh keyakinan. Ia tahu, saat ini tidak ada jalan untuk menghindar. Pertemuan dengan gerombolan gundul itu adalah awal dari ujian panjangnya. Dengan tenang ia berbisik pada dirinya sendiri, "Kalau ini yang ditakdirkan jalan malam ini, maka biarlah aku hadapi." Tangannya perlahan bergerak, bersiap membuka pintu kabin.
Pintu kabin terbuka perlahan, dan dari dalam truk Naila melangkah turun. Hujan deras langsung membasahi tubuhnya, menempel di jaket kulit hitam yang ia kenakan. Cahaya lampu truk yang menyala terang membuat sosoknya tampak kontras dengan gelapnya malam. Seorang wanita cantik, berdiri tegar di hadapan para preman bertubuh raksasa. Keheningan sesaat tercipta, seolah alam pun menunggu apa yang akan terjadi. Tawa kasar segera meledak dari mulut gerombolan gundul itu. Astaga, ternyata sopirnya seorang cewek. Salah satu dari mereka berseru sambil memegangi perut karena terlalu keras tertawa. Yang lain menepuk-nepuk pundaknya, seakan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Cepat saja serahkan uang jalan, cantik. Kalau tidak, kami buat kau menyesal lewat sini. Ancam seorang lagi sambil menggoyang rantai besinya. Naila diam, matanya menatap tajam satu persatu wajah preman itu. Tatapan yang seharusnya bisa membuat orang lain menyadari ada sesuatu yang berbeda dalam diri wanita ini. Namun kesombongan para preman sudah menutup naluri mereka. Mereka hanya melihat seorang wanita yang bisa dipermainkan, bukan lawan yang patut ditakuti. Salah satu preman melangkah lebih dekat, wajahnya menyeringai penuh nafsu kuasa. Tangannya yang besar terulur, berusaha meraih dagu Naila. Jangan takut, sayang. Malam ini kau punya banyak teman, katanya dengan nada jijik. Namun sebelum sempat menyentuh, Naila bergeser setengah langkah ke belakang, gerakannya cepat dan tenang. Tatapan matanya semakin dingin, membuat preman itu mendengus kesal. Apa kau tuli? Aku bilang serahkan uang atau kami hancurkan trukmu. Teriak preman lain dengan nada lebih garang. Ia mengangkat rantai besinya, menghantamkan ke tanah hingga menimbulkan suara nyaring yang bercampur dengan deru hujan. Asap tipis naik dari tanah yang basah, seolah menandai kemarahan mereka yang semakin membara. Naila masih tak bergeming, nafasnya teratur, kedua tangannya terkepal di sisi tubuh. Dalam pikirannya, ia menghitung berapa banyak lawan yang ada, siapa yang paling kuat, dan bagaimana ia harus bergerak. Ilmu kanuragan ayahnya kembali bergema di kepalanya. Jangan biarkan mereka masuk lebih dulu, Naila. Engkau harus menjadi petir yang menyambar sebelum mereka sempat bernafas. Gerombolan gundul itu mulai kehilangan kesabaran. Dua di antara mereka maju bersamaan, satu dari kanan dengan rantai, satu dari kiri dengan tongkat besi. Wajah mereka penuh amarah, keyakinan bahwa hanya butuh sekali pukul untuk menjatuhkan seorang wanita. Mereka tidak tahu, langkah itu justru membuka pintu bagi Naila untuk mengeluarkan taringnya sendiri. Dengan satu tarikan napas panjang, Naila bersiap. Tubuhnya sedikit merendah, matanya fokus. Malam ini, jalan sunyi itu akan menjadi saksi, bahwa seorang wanita tak lagi berdiri sebagai korban, melainkan sebagai badai yang siap meluluh lantakkan kesombongan. Dan bagi para preman gundul, malam ini taring mereka akan patah oleh kekuatan yang sama sekali tidak mereka duga. Rantai besi melayang dari sisi kanan, sementara tongkat besi menghantam dari kiri. Kedua preman itu menyerang serempak, yakin Naila akan roboh dalam sekejap. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dengan gerakan secepat kilat, Naila melangkah setengah putaran. Tangannya yang lentik namun kuat menepis rantai, lalu sikunya menghantam dada lawan dari kiri. Preman bertubuh kekar itu terlempar ke tanah, mengerang kesakitan di bawah derasnya hujan. Sisa preman lainnya terkejut, tak percaya seorang wanita bisa bergerak secepat itu. Wajah mereka yang semula penuh tawa kini berubah tegang. Namun Naila tak memberi mereka waktu untuk mencerna. Kedua matanya berkilat tajam, gerakannya begitu ringan seakan tubuhnya menari di tengah hujan. Jurus-jurus kanuragan yang diwariskan ayahnya mengalir begitu saja, seolah roh sang ayah masih hadir di sisinya. Ingatan itu kembali, malam ketika ayahnya menuntunnya di halaman rumah, di bawah sinar bulan purnama. Naila, tubuhmu harus ringan seperti bayangan, tapi hantamanmu harus sekeras petir. Itulah rahasia kanuragan yang kuturunkan padamu. Kata-kata itu kini bergema dalam benaknya, menyatu dengan setiap gerakan tubuhnya. Setiap langkah yang ia ambil adalah pengulangan dari latihan panjang bertahun-tahun. Seorang preman lain maju dengan pisau lipat di tangan. Kilat menyambar, cahaya petir memperlihatkan wajahnya yang bengis. Ia mengayunkan pisaunya lurus ke arah dada Naila. Namun dengan satu gerakan cepat, Naila menangkis, lalu memutar tubuhnya. Lututnya menghantam perut lawan, membuat pisau terlepas dan jatuh ke tanah. Preman itu terkapar sambil memegangi perut, matanya melotot menahan sakit. Hujan semakin lebat, namun setiap tetesnya seolah menjadi irama bagi gerakan Naila.
Tangannya menangkis, kakinya menendang, tubuhnya berputar. Satu demi satu preman tumbang, wajah mereka menghantam tanah berlumpur. Tubuh-tubuh besar yang tadi begitu congkak kini terbaring tak berdaya, sementara sosok wanita itu tetap berdiri tegar, napasnya stabil. Namun di tengah kekacauan itu, suara tawa berat terdengar, berbeda dari yang lain. Dari belakang barisan, seorang pria raksasa melangkah maju. Tubuhnya 2 kali lipat lebih besar dari preman lain, kepalanya gundul berkilap diterpa hujan, otot-ototnya menegang seperti baja. Dialah Bagas Gundul, pemimpin kawanan, yang selama ini ditakuti para sopir lintas Sumatera. Bagas menatap Naila dengan senyum mengejek. Jadi ini yang mereka takutkan. Hanya seorang perempuan, suaranya menggelegar, memecah suara hujan. Ia mengayunkan bahunya, membuat sendi-sendinya berderak keras, lalu menatap para anak buahnya yang sudah tumbang. Amarah berkobar di matanya. Kau membuat malu aku dan gengku, perempuan. Malam ini kau akan menyesali keberanianmu. Naila tak gentar sedikit pun. Tubuhnya masih tegak, matanya tajam menatap lawan barunya. Dalam hati ia tahu, inilah saatnya. Semua ilmu, semua warisan ayahnya, semua latihan. Bertahun-tahun, malam ini akan diuji oleh lawan yang sesungguhnya. Aku bukan datang untuk menyesal, ucap Naila pelan, namun suaranya menusuk ke dalam hati. Aku datang untuk membuktikan, bahwa jalan ini bukan milikmu. Bagas Gundul melangkah maju, setiap hentakan kakinya membuat genangan air di jalan terpecah, cipratannya membasahi wajah-wajah anak buahnya yang masih meringis kesakitan. Tubuhnya seperti tembok hidup, dengan otot menonjol di balik baju tipis yang melekat basah karena hujan. Matanya menyorot liar, penuh amarah dan kesombongan. Ia mengangkat tinjunya ke udara, dan seolah menjadikan hujan deras sebagai saksi kebengisannya. Lihat mereka, teriak Bagas sambil menunjuk anak buahnya yang bergelimpangan di tanah. Kau membuatku kehilangan harga diri malam ini, perempuan. Aku akan remukkan tulangmu, dan setelah itu, kau akan menyesal pernah menantang Bagas Gundul. Suaranya menggelegar, menggetarkan malam yang sudah mencekam. Preman-preman yang masih bisa bangkit hanya bisa mundur, menyaksikan sang pemimpin turun tangan. Naila menarik napas panjang, tubuhnya sedikit merendah, kakinya menapak kokoh di tanah yang becek. Ia tidak melihat sekadar tubuh besar di depannya, tapi sebuah tantangan yang harus ia hadapi dengan segenap ilmu warisan ayahnya. Kalau benar kau sekuat yang kau banggakan, tunjukkan padaku, ucap Naila tenang, meski di dalam dadanya, darah berdesir lebih cepat. Pertarungan pun dimulai. Bagas melompat ke depan dengan kecepatan mengejutkan untuk tubuh sebesar itu, mengayunkan tinju sebesar batu bata ke arah wajah Naila. Namun wanita itu bergerak cekatan, memiringkan tubuhnya. Tinju Bagas menghantam tanah, membuat cipratan lumpur muncrat tinggi, bahkan meninggalkan cekungan kecil di jalan. Kekuatannya benar-benar di luar nalar. Naila membalas dengan tendangan memutar, menghantam pinggang Bagas. Suara benturan terdengar keras, namun tubuh raksasa itu hanya bergeser sedikit, wajahnya menyeringai. Lumayan, katanya sambil menyeringai, lalu menyambar lengan Naila dengan cepat. Namun sebelum cengkeramannya mengunci, Naila melentingkan tubuhnya, berputar ke belakang, lalu melepaskan serangan siku yang menghantam rahang Bagas. Dentuman keras terdengar, dan untuk pertama kalinya, Bagas terguncang. Ia melangkah mundur 2 kali, wajahnya menegang. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Senyumnya menghilang, digantikan tatapan liar penuh kebencian. Dasar jalang, kau berani melukai aku, raungnya. Lalu ia mengeluarkan teriakan panjang seperti binatang buas yang marah. Hujan semakin deras, kilat menyambar di langit, menerangi arena pertarungan itu. Tubuh Naila yang basah berkilau di bawah cahaya petir, sementara Bagas Gundul berdiri garang, kedua tangannya mengepal, siap menebar maut. Suara gemuruh guntur bercampur dengan deru napas mereka berdua, menciptakan suasana seolah dunia ikut menahan napas, menunggu siapa yang akan tumbang lebih dulu. Malam itu, jalan sunyi di tengah hutan bukan lagi sekadar jalur ekspedisi. Ia telah berubah menjadi gelanggang maut, tempat dua kekuatan beradu, kesombongan otot seorang raksasa melawan keteguhan hati seorang wanita yang mewarisi ilmu kanuragan. Dan dentuman pertama baru saja dimulai. Bagas mengangkat kedua lengannya, urat-uratnya menegang seakan hendak meledak. Matanya menyala garang, suaranya bergemuruh di tengah hujan yang kian menggila. Aku akan robek-robek keberanianmu, perempuan. Teriaknya,
lalu ia menerjang maju dengan kecepatan yang tak masuk akal untuk tubuh sebesar itu. Tanah bergetar, air hujan terciprat, dan udara seakan ikut bergetar oleh amarahnya. Tinju Bagas meluncur lurus, mengincar dada Naila dengan kekuatan penuh. Namun wanita itu sudah bersiap. Dengan gesit ia melompat ke samping, lalu berputar setengah lingkaran. Tendangan kakinya menghantam, rusuk Bagas, menimbulkan suara keras seperti kayu dihantam palu. Tubuh Bagas bergeser beberapa langkah, namun ia tak roboh. Sebaliknya, ia tertawa, suara tawanya bercampur dengan suara guntur. Aku suka kau melawan, tapi semua ini hanya menunda ajalmu. Raung Bagas. Ia meraih sebatang besi panjang yang tergeletak di tanah, sisa dari barang yang tercecer dari truk. Dengan satu ayunan, besi itu berdesing, memecah udara dan menghantam tanah hingga tercipta lubang lumpur. Kekuatannya membuat preman-preman yang masih menyaksikan hanya bisa melongo ketakutan. Naila merasakan tekanan yang luar biasa. Setiap gerakan Bagas bukan hanya serangan, tapi juga ancaman maut. Namun ia tak goyah. Ingatan tentang ayahnya terus bergema, kekuatan sebesar apapun tak ada artinya jika lawannya bisa membaca hati dan gerakannya. Dengan tenang, Naila menatap, menunggu celah, tubuhnya lentur menari di bawah ayunan besi yang hampir mustahil dihindari. Pertarungan berubah semakin sengit. Bagas menghantam kiri, kanan, atas, bawah, sementara Naila terus bergerak lincah, menghindar dan sesekali membalas. Setiap benturan menghasilkan suara dentuman yang menggetarkan dada, membuat malam terasa seperti arena perang para dewa. Petir menyambar, kilatan cahayanya memperlihatkan wajah Naila yang serius, berbanding lurus dengan wajah Bagas yang dipenuhi amarah dan dendam. Namun tubuh Bagas yang besar bukan hanya mengandalkan tenaga, ia juga cerdik. Ketika Naila hendak melancarkan tendangan balasan, Bagas dengan cepat menangkap kakinya. Dengan teriakan keras, ia mengayunkan Naila ke udara seperti boneka, lalu melemparkannya ke tanah berlumpur. Tubuh Naila terhempas keras, tanah muncrat, dan sesaat ia merasakan sakit menjalar di punggungnya. Preman-preman yang menonton bersorak liar. Hajar, bos! Hajar dia sampai hancur, teriak mereka sambil bertepuk tangan. Mereka yakin Naila tak akan bangkit lagi setelah lemparan itu. Namun di tengah lumpur, tubuh Naila perlahan bergerak. Tangannya menekan tanah, lututnya bangkit, dan dengan wajah yang basah bercampur hujan serta lumpur, ia berdiri kembali. Tatapannya masih sama, tajam, berani, dan tak tergoyahkan. Bagas terdiam sejenak, lalu menyeringai. Kau bukan wanita biasa, gumamnya. Kali ini tanpa ejekan, melainkan dengan rasa terpaksa mengakui. Hujan masih turun, guntur masih menggelegar, dan di antara dua sosok itu, udara bergetar oleh kekuatan yang akan segera meledak lebih dahsyat lagi. Malam itu, pertarungan mereka baru mencapai puncaknya. Hujan mengguyur semakin deras, menenggelamkan suara sorakan para preman yang kini mulai mereda. Mereka menyadari pertarungan yang terjadi bukan lagi sekadar perkelahian jalanan, melainkan duel maut antara dua kekuatan besar. Jalan sepi yang basah dan berlumpur berubah menjadi arena takdir. Di satu sisi berdiri Naila, tubuh ramping namun tegak bagai baja. Di sisi lain, Bagas Gundul, raksasa yang selama ini menguasai lintas Sumatera dengan teror dan kekerasan. Bagas kembali maju, kali ini tanpa besi panjang di tangannya. Ia mengandalkan kekuatan murni. Tinju demi tinju menghantam ke arah Naila dengan kecepatan luar biasa. Setiap pukulan menimbulkan suara angin yang tajam, nyaris memecah udara. Naila berkelit, menunduk, melompat ke samping, lalu sesekali membalas dengan pukulan telak ke tubuh Bagas. Namun tubuh itu seperti tembok hidup, kuat menahan setiap serangan. Di tengah derasnya hujan, tubuh mereka terus beradu. Lutut Naila menghantam paha Bagas, sementara sikut Bagas hampir mengenai bahunya. Dentuman demi dentuman terdengar, seperti guntur yang jatuh ke bumi. Preman-preman yang tersisa hanya bisa mematung, ngeri melihat bos mereka berjuang keras melawan seorang wanita yang tak kunjung tumbang. Tiba-tiba, Bagas berhasil menangkap pergelangan tangan Naila. Dengan kekuatan penuh, ia membanting tubuh wanita itu ke tanah berlumpur sekali lagi. Tanah bergetar, cipratan lumpur membanjiri wajahnya. Bagas mengangkat kaki, hendak menginjak Naila sampai hancur. Namun di detik terakhir, Naila menggulingkan tubuhnya, lalu dengan kecepatan kilat, kakinya menendang sendi lutut Bagas. Terdengar suara retakan. Bagas mengerang kesakitan, lututnya goyah. Saat itulah Naila melompat,
memutar tubuhnya, dan melepaskan tendangan berputar yang menghantam tepat di wajah Bagas. Tubuh raksasa itu terpental ke belakang, menghantam tanah dengan suara keras, hingga tanah basah bergetar. Sorakan preman terhenti, berganti keheningan mencekam. Bagas berusaha bangkit, darah mengalir dari hidung dan bibirnya. Matanya merah, wajahnya beringas, namun gerakannya mulai goyah. Naila berdiri tegak, napasnya berat, namun matanya menyala penuh api. "Jalan ini bukan milikmu, Bagas. Malam ini waktumu berakhir," katanya, suaranya tegas di tengah gemuruh hujan. Dengan sisa tenaga, Bagas meraung, melompat maju dengan pukulan terakhir, seolah mempertaruhkan hidupnya dalam satu serangan. Naila menunggu, tubuhnya merendah, lalu melepaskan jurus pamungkas warisan ayahnya, sebuah pukulan telapak tangan yang menghantam dada Bagas tepat di ulu hati. Suara dentuman terdengar, seperti petir yang jatuh ke bumi. Bagas terhuyung, matanya melebar, lalu tubuhnya ambruk menghantam tanah dengan keras. Hujan mengguyur tubuhnya yang tak lagi bergerak. Preman-preman yang tersisa terdiam, ngeri melihat pemimpin mereka tumbang. Di tengah jalan sepi yang diselimuti hujan dan kilat, Naila berdiri sendirian, tubuhnya penuh lumpur dan air, namun matanya tetap menyala, sebuah cahaya kemenangan di balik gelap malam. Hujan mulai mereda, meninggalkan aroma tanah basah yang menusuk. Di jalan sepi itu, tubuh Bagas gundul tergeletak tak berdaya, wajahnya yang angkuh kini hancur oleh kekalahan. Preman-preman yang semula bersorak liar, kini bungkam. Mereka menatap Naila dengan tatapan gentar, seakan menyadari bahwa dunia yang mereka kuasai dengan kekerasan baru saja diguncang oleh seorang wanita yang tak mereka duga. Naila berdiri tegak di tengah jalan, napasnya masih terengah, tubuhnya basah bercampur lumpur. Namun di balik semua itu, ada ketenangan yang terpancar dari matanya. Ia tahu pertarungan barusan bukan hanya soal keselamatan dirinya, melainkan juga pesan bagi siapapun yang berani menindas orang lemah di jalanan. Kemenangan ini adalah simbol bahwa ketidakadilan tidak akan selamanya menang. Beberapa preman mencoba melangkah mundur, takut jika giliran mereka yang jadi korban. Kita lari saja," bisik salah satu dari mereka. Namun tatapan Naila menghentikan langkah mereka. Tatapan itu tak penuh kebencian, melainkan peringatan, jika mereka masih berani mengganggu, nasib mereka akan sama dengan Bagas. Keheningan itu membuat malam kian mencekam, seakan dunia sedang menunggu keputusan mereka. Akhirnya, satu persatu preman itu menundukkan kepala, lalu melangkah pergi dengan langkah tergesa. Mereka meninggalkan pemimpin mereka yang kalah, seolah sadar bahwa masa kejayaan Bagas sudah berakhir. Jalan yang biasanya mereka kuasai dengan ketakutan kini terasa lengang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, jalan itu bebas dari bayangan hitam kekuasaan preman. Naila menatap tubuh Bagas sekali lagi. Ada sesaat rasa iba, meski ia tahu pria itu telah banyak merenggut ketenangan orang lain. "Kekuatanmu sia-sia karena kau gunakan untuk menindas," bisiknya lirih. Dengan langkah mantap, ia kembali menuju truk ekspedisinya, yang masih menunggu di pinggir jalan, seakan menjadi saksi bisu seluruh pertempuran tadi. Saat mesin truk dinyalakan, suara knalpot memecah keheningan. Lampu depan menyorot lurus jalanan yang masih basah, seakan memberi cahaya baru setelah malam. Panjang yang kelam, Naila menggenggam setir erat, lalu berkata dalam hati, "Aku belum selesai. Masih banyak jalan di depan, masih banyak yang harus kulindungi." Roda truk perlahan berputar, meninggalkan tempat pertarungan yang kini sunyi. Hanya suara ban yang beradu dengan genangan air, meninggalkan riak-riak kecil di sepanjang jalan. Preman-preman yang tadi menyaksikan kini hanya bisa mematung, tak berani lagi menghalangi. Nama Naila akan mereka kenang, sebagai wanita yang meruntuhkan legenda kelam Bagas Gundul. Di balik kabin truknya, Naila menatap jauh ke depan. Hujan sudah berhenti, langit mulai menyingkapkan bintang-bintang yang redup. Ada kehangatan yang kembali muncul, meski tubuhnya lelah. Jalan kembali terang, dan ia tahu, perjuangannya baru saja dimulai. Truk ekspedisi yang dikendarai Naila melaju di jalan basah, meninggalkan bayang-bayang pertarungan yang baru saja terjadi. Lampu-lampu jalan samar menerangi aspal hitam yang licin, sementara suara mesin mengiringi detak jantungnya yang perlahan kembali tenang. Di balik kaca depan, refleksi wajahnya tampak, wanita muda yang telah melalui ujian maut, namun tetap berdiri tegak dengan semangat baja. Ia teringat wajah ayahnya, sosok yang mengajarkan ilmu kanuragan bukan untuk kesombongan, melainkan untuk menjaga diri dan melindungi yang lemah.
Kata-kata itu kini terpatri lebih dalam, setiap jurus, setiap napas, adalah titian menuju takdirmu. Naila sadar, malam ini ia telah melangkah di titian itu, menolak tunduk pada kegelapan, memilih menjadi cahaya di jalan yang sunyi. Sementara itu, kabar tumbangnya Bagas Gundul mulai menyebar cepat di kalangan para preman lintas Sumatera. Sosok yang selama ini ditakuti, kini terkapar di jalanan, dikalahkan oleh seorang wanita. Cerita itu menjadi bisikan, lalu bergema bagai api yang menjalar di padang kering. Nama Naila pun mulai disebut, bukan sekadar sebagai sopir ekspedisi, melainkan sebagai legenda baru. Namun Naila tak mencari kemasyhuran. Baginya, setiap perjalanan adalah ujian baru. Ia tahu, masih banyak jalan berbahaya di depan, masih ada manusia-manusia rakus yang menebar teror. Tapi di balik itu, selalu ada harapan untuk menyalakan keberanian, dan ia bertekad untuk terus melaju, membawa barang, membawa kehidupan, sekaligus membawa pesan bahwa kebenaran tak bisa diinjak oleh kesewenang-wenangan. Di sepanjang jalan menuju Aceh, langit perlahan cerah. Bintang-bintang muncul, menyingkapkan tabir malam yang tadi begitu kelam. Angin berembus sejuk melalui kaca jendela yang sedikit terbuka, menyapu wajah Naila, seolah alam memberi salam penghormatan atas keberanian yang ia tunjukkan. Senyum tipis terukir di bibirnya. Ia sadar, meski tubuhnya lelah, jiwanya semakin kuat. Pertarungan dengan Bagas Gundul hanyalah satu babak dalam hidupnya. Di depan, masih terbentang banyak titian takdir yang harus ia tapaki, dengan resiko, penderitaan, sekaligus cahaya kemenangan. Roda truk terus berputar, meninggalkan jejak di jalan basah yang perlahan mengering. Setiap kilometer yang terlewati seakan menjadi simbol langkah-langkah baru Naila menapaki hidup. Ia bukan sekadar pengemudi, bukan sekadar wanita dengan ilmu kanuragan, ia adalah penjaga jalan, cahaya yang lahir dari kegelapan. Dan di malam itu, di jalan sunyi menuju Aceh, Naila meneguhkan tekadnya, ia akan terus melaju, menantang siapapun yang mencoba menghadang. Karena pada akhirnya, titian takdir adalah milik mereka yang berani menapak meski di tengah badai.